Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, umat muslim selanjutnya merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ya, Lebaran ini merupakan momen tahunan yang selalu dinantikan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Banyak tradisi yang dilakukan saat momen Lebaran ini datang, mulai dari tradisi mudik hingga perayaan Lebaran dengan bersilaturahmi, serta berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Selain tradisi ini, momen Lebaran juga identik dengan berbagai macam sajian khas di hari raya. Dari banyak serangkaian kegiatan dan sajian menu saat Lebaran, jika kita tidak mengontrol dengan baik, justru akan menimbulkan masalah kesehatan yang sering muncul. Ya, banyaknya aktivitas serta tak terkontrolnya pola makan saat Lebaran membuat beberapa orang kerap mengalami sakit setelah perayaan hari Lebaran. Berikut ini ada rangkuman beberapa penyakit yang kerap muncul setelah momen Lebaran. Adalah diare. Penyakit yang kerap muncul setelah Lebaran adalah diare. Ya, diare adalah kondisi di mana kita mengalami air besar yang lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi feses yang lunak atau cair. Gejala yang terjadi saat diare menyerang adalah demam, mual, muntah, nyeri perut, mulas, dan perut kembung. Penyebab dari munculnya diare ini beraneka ragam, mulai dari konsumsi makanan yang kurang bersih atau makanan yang mengandung kuman. Selain itu, diare juga bisa disebabkan oleh mengkonsumsi makanan yang mengiritasi lambung seperti makanan pedas, asam, berminyak, dan juga minum-minuman yang bersoda. Kemudian reaksi alergi terhadap makanan tertentu juga bisa menyebabkan diare. Nah, saat kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan tadi selama Lebaran tanpa memperhatikan faktor-faktor yang disebutkan tersebut, maka kita bisa berpotensi menimbulkan diare. Kalau diare sudah terjadi, pastikan kita mengganti cairan dan elektrolit yang keluar dengan segera. Kita bisa mengatasinya dengan minum cairan olarit atau sekedar air putih. Untuk sementara waktu, hindari makanan dan minuman yang dapat memicu diare serta minum pengobatan diare. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan kondisi yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas batas normal. Tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Hipertensi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah mengkonsumsi garam berlebihan. Umumnya makanan yang disajikan selama Lebaran ini tinggi garam sehingga dapat memicu tekanan darah menjadi naik. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijak untuk memilih makanan dan perlu memperhatikan kadar garam dari makanan yang kita konsumsi agar tekanan darah kita dapat terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Selain itu, penyakit yang kerap muncul setelah Lebaran adalah batuk dan pilek. Umumnya batuk dan pilek adalah gejala dari penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Biasanya ISPA disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang apabila daya tahan tubuh sedang melemah, atau kelelahan, ataupun juga kurang tidur. Hal ini bisa terjadi saat kita menjalankan serangkaian kegiatan Lebaran seperti mudik dan berkunjung ke tempat kerabat untuk bersilaturahmi. Oleh karena itu, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penularan penyakit yang sangat cepat ini. Kemudian yang keempat adalah hiperkolesterolemia dan hiperglikemia. Hiperkolesterolemia merupakan kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar kolesterol darah di atas normal. Sedangkan hiperglikemia adalah kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di atas normal. Sajian yang kerap hadir saat Lebaran adalah menu bersantan, manis, berminyak, dan makanan yang digoreng. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan mengkonsumsi makanan-makanan ini saat Lebaran, maka nantinya kita akan menimbulkan hiperkolesterolemia dan hiperglikemia. Oke sahabat herbal, itulah tadi beberapa rangkuman penyakit yang kerap muncul setelah Lebaran. Dan Anda harus berhati-hati agar tidak sampai kondisi kesehatan Anda menurun sehingga badan Anda menjadi sakit. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.